Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera. Saya Muhammad Joni. Saya advokat pro kesehatan rakyat. Sebagai advokat, saya memiliki lisensi yang diterbitkan organisasi profesi PERADI, bukan menteri. Memang dulu lisensi advokat saya diterbitkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM dengan rekomendasi dan pemeriksaan proses dari Mahkamah Agung. Latar sebagai advokat itu, saya ajukan untuk mengulas RUU Kesehatan pasal 245 yang mengatur tentang STR, Surat Tanda Registrasi. Dalam ayat 1 berbunyi, setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktek wajib memiliki STR. Dalam ayat 2 yang diajukan RUU Kesehatan oleh DPR RI ini berbunyi, STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh konsil setiap kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan setelah memenuhi persyaratan. Artinya, STR untuk dokter dan dokter gigi diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang sekarang masih ada, masih berlaku, masih eksis dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran. Dalam pembahasan, pemerintah Jungto Menteri Kesehatan mengajukan DIM perubahan, DIM 1655 yang melakukan perubahan substansi dalam ayat 2 yang berbunyi, STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh lembaga atas nama Menteri. Menteri Kesehatan maksudnya setelah memenuhi persyaratan. Hal ini adalah kekeliruan yang mendasar. Oleh karena STR bukan pencatatan, bukan administratif. STR adalah penganugerahan negara atas kemampuan tenaga medis atau tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek kedokteran, praktek tenaga medis. Oleh karena itu, STR tidak tepat diterbitkan, diberikan, dikeluarkan oleh eksekutif, menteri, atau lembaga atas nama menteri, yang bisa saja badan publik, bahkan mungkin badan privat. Ketentuan ini sebenarnya sudah jelas diatur dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 garis miring PUU garis datar 13 Romawi garis miring 2015 yang memutuskan tentang legal formal juridis konstitusional keabsahan Konsil Kedokteran Indonesia yang dulu hendak dibubarkan dengan Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 82 tahun 2015 tersebut menyebutkan bahwa kemandirian profesi itu dipercayai sebagai sebuah nilai universal, bukan nilai eksekutif administratif belaka. Dan menurut Mahkamah, dokter dan dokter gigi adalah profesi mandiri. Pertimbangannya berdasarkan kepada kepentingan pasien dan public health itu sendiri. Hal ini juga tertera di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran yang mengukuhkan KKI, Konsil Kedokteran Indonesia, sebagai lembaga yang otonom, badan otonom, mandiri, non-struktural, dan bersifat independen. Jadi, ketika STR hendak diambil alih menjadi kewenangan lembaga atas nama Menteri Kesehatan, adalah downgrade kepada putusan-putusan yang tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Mengambil alih kewenangan menerbitkan STR adalah memosisikan STR kompetensi dari profesi kedokteran hanya sebatas pencatatan, hanya sebatas administratif. Hal itu adalah kekeliruan mendasar karena profesi kedokteran adalah profesi yang mengandalkan berdasarkan kepada kompetensi. Sekali lagi, kompetensi. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang lain, bahwa sertifikat kompetensi yang menjadi dasar
terbitnya, yang menjadi syarat terbitnya STR itu adalah wujud pengakuan akan kemampuan dan kesiapan seorang dokter untuk melakukan tindakan medis. Kesiapan, pengakuan, kemampuan dari seorang dokter melakukan tindakan medis, bukan tindakan administratif. Oleh karena itu, kita mendukung kebijakan rumusan yang dibuat oleh DPR RI dalam naskah RUU-nya pasal 245 ayat 2 yang menyebutkan bahwa STR adalah diterbitkan oleh konsil tenaga medis maupun konsil tenaga kesehatan. Namun kita mengharapkan dilakukan perubahan dengan kembali kepada Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa STR diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang bunyi sebagai kelembagaan. Dengan membunyikan Konsil Kedokteran Indonesia dalam penerbitan STR pasal 245 ayat 2 bukan hanya menjaga perlindungan kepada rakyat, protecting the people, dan menjaga patient safety, tapi juga kepatuhan kepada putusan Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.